Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang.
pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka JobStreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di JobStreet. Download sekarang. Selamat pagi semuanya rekan-rekan JobStreet, selamat hari Jumat. Ya, semoga apa kabar semuanya? Semoga baik-baik semuanya ya guys. Hari ini adalah JobStreet Virtual Career Fair hari kedua ya bagi teman-teman yang mungkin sudah join dari hari kemarin gitu ya. Ini udah hari kedua di acara Virtual Career Fair JobStreet. Ini adalah acara tahunan ya teman-teman yang memang setiap tahun JobStreet mengadakan Virtual Career Fair ini untuk mempertemukan rekan-rekan pencari kerja maupun rekan-rekan pemberi kerja ya. Supaya kita juga saling sharing gitu kan ya mengenai kondisi masing-masing. Oke, hari ini di satu acara kesempatan yang baik ini di hari Jumat itu ya, ini hari Jumat. Kalau karyawan kayak saya gitu, ini hari yang sangat saya tunggu-tunggu hari Jumat karena besok Sabtu. Besok libur, Minggu juga libur, baru harus bekerja kembali gitu kan ya. Dan hari ini kita berkesempatan untuk menghadiri salah satu webinar yang akan dibawakan narasumber oke punya ya Joshua sudah menyediakan seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke acara webinarnya, saya akan menampilkan terlebih dahulu do and don'ts ya teman-teman. Bisa dilihat juga di layar masing-masing do and don'ts selama webinar gitu kan ya. Saya akan bacakan sebentar. Nomor pertama, do-nya adalah sesi webinar peserta akan bermode bisu ya teman-teman tidak bisa berbicara. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan tulis dulu di kolom chat atau nanti bisa raise hand, nanti saya akan beri kesempatan buat teman-teman menanyakan langsung ke narasumber. Oke. Terus langsung ke nomor 3, kalau misalnya memang ada fitur chat, mau chat, please menggunakan format nama siapa, nama perusahaan atau nama peserta dari mana. Oke. Dan don'ts-nya, nah ini yang cukup penting, don'ts-nya mohon para peserta tidak menampilkan atau menyampaikan konten sensitif pada fitur chat dan juga tidak menanyakan pertanyaan yang mungkin tidak related sama topik webinar yang akan dibahas. Oke, baik tanpa tunda lebih lama lagi, saya akan mengundang Bapak Ade Malik. Pak Ade beliau adalah Head of Data Engineering, gitu kan ya, dari PT Ubi Amarta. Halo Pak Ade, sehat Pak Ade? Halo, sehat. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran, saya sih kedengaran. Oke. Oke. Sehat Pak Ade? Sehat. Ya, terima Sehat. kasih Pak. Baik, Pak Ade hari ini akan membawakan satu paparan materi yang menurut saya cukup menarik gitu kan ya, bagaimana cara kita mengejar karir di dunia teknologi gitu kan, tech industry. As we know gitu kan ya, industri teknologi ini menjadi salah satu industri yang hot menurut saya. Bagi saya tetap jawab yang benar-benar yang sangat-sangat diminati gitu kan ya oleh para pencari kerja. Baik, waktu sudah tepat Pak Ade, saya persilakan. Oke. Screen saya kelihatan ya? Kelihatan Pak Ade, kelihatan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ada di sini. Oke, nama saya Ade Budi Kastaraja Manik. Lengkapnya saya sekarang ini di bidang data engineering dan analitik untuk PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Nah, hari ini untuk teman-teman saya akan bawakan gimana sih sebenarnya kita itu untuk ngejar karir di dunia IT, khususnya untuk yang industri yang sekarang lagi baik berkembang gitu ya, dan hampir seluruh organisasi yang sekarang ada itu membutuhkan yang namanya teknologi, khususnya untuk di bagian software ataupun untuk di bagian data itu sendiri ataupun hardware. Nah, kita di IT ini sebenarnya ngerjain apa sih? Pada dasarnya kita itu di dunia IT itu mengerjakan ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada tentang data, kemudian ada tentang software, dan juga ada tentang hardware. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah tahu, khususnya mungkin teman-teman yang ada di perusahaan saat ini, ataupun mungkin teman-teman yang baru menyelesaikan kuliah dan sedang mencari, mungkin teman-teman pernah dengar istilah tentang data developer atau data engineering, kemudian pernah juga soal software ada kayak front end developer atau back end developer, ataupun mungkin kalau itu soal hardware, mungkin ada yang pernah tahu atau pernah dengar tentang bagian infrastructure, pembelian hardware, disk, kemudian pembelian network appliance seperti itu. Oke. Nah,
Kemudian pada dasarnya di dunia IT itu juga nggak jauh-jauh dari tentang pengambilan data, kemudian si data itu kita mau simpan di mana nih? Datanya itu kita simpan, kemudian habis itu kita proses, kemudian kita jadikan informasi. Mungkin kalau teman-teman pernah mengalami ya, jadi misalnya kalau teman-teman itu sekarang sedang ada di dekat, misal kalau di Jakarta di dekat area Lotte Mall. Terus di area Lotte Mall tiba-tiba teman-teman dapat nih SMS diskon sekian persen untuk makan di mana Lotte Mall. Padahal teman-teman nggak pernah minta apapun gitu. Jadi itu misalnya itu dari providernya gitu ya. Nah, itu pada dasarnya adalah informasi yang digenerate dari device teman-teman secara lokasi gitu ya. Secara lokasi terus diberikan kepada provider network itu sendiri. Kemudian provider network itu yang memberikan feedback balik ke teman-teman. Misalnya untuk yang tadi seperti pemberian promosi. Nah, data-data ini tadi ada yang diproduce, ada yang digenerate dari aktivitas teman-teman, kemudian ada juga yang kemudian teman-teman collect sendiri, misal seperti data-data sosial media. Mungkin kalau ada yang pernah tahu istilahnya itu seperti sentiment analysis. Saya mengeluarkan produk, saya mengeluarkan campaign, saya mengeluarkan sebuah aktivitas, kira-kira orang-orang itu tertarik nggak sih? Misalnya aktivitas misal kerja bakti lah, misal kerja bakti di daerah Jakarta Utara gitu, misal. Oh, ya responnya baik atau enggak sih? Kira-kira perlu nggak sih kita lakukan acara seperti ini lagi? Kurang lebih seperti itu. Nah, hasil informasi ini tadi itu yang kemudian dibuatkan sebagai aksi untuk langkah berikutnya atau decision untuk langkah ke masa depannya. Secara umum kita yang bekerja di IT khususnya untuk di bagian data, software apapun itu bekerjanya di kurang lebih seperti ini. Tujuan akhirnya pun kurang lebih untuk aksi dan decision itu tadi, dan kemudian ya, di bawah ini semua yang pastinya ada infrastructure dan ada seluruh komponen teknologi lainnya. Nah, kemudian kalau misalnya dibagi secara karir, sepanjang saya pernah punya experience, seenggaknya ada 4 pembagiannya. Itu ada dari sisi software development, kemudian ada sisi data engineering dan analisis juga, kemudian ada sistem dan security administration, kemudian network dan infrastructure administration. Ini ngapain aja sih sebenarnya bagian-bagian ini ya? Oke. Software development saya rasa untuk teman-teman yang sudah berkuliah, yang sudah yang kuliah dan kemudian yang sudah bekerja sekarang pun saya rasa udah paham banget lah, udah gampang banget. Maksudnya namanya di bagian kuliah pun udah pasti ada nge-develop sesuatu dong. Kayak misalnya develop menggunakan aplikasi C#, develop menggunakan aplikasi Java, mungkin yang paling umum itu ya. Kemudian menggunakan Python atau mungkin bahasa pemrograman lain. Nah, basically itu adalah aplikasi yang dipakai oleh organisasi atau aplikasi yang kita rilis lah, misalnya kayak ke Google Play gitu yang dipakai oleh orang-orang atau dipakai oleh publik. Itu yang nanti yang akan menggenerate data untuk yang itu yang kita gunakan. Nah, kemudian ada si data engineering dan analytics sendiri. Pada dasarnya data engineering itu hanya mungkin kalau saya bilang yang super simple itu hanya memindai data dari satu tempat ke tempat lain, and that's it. Sebenarnya hanya itu aja pada dasarnya banget ya, terlepas dari seluruh kerumitan dari tengah gitu ya. Nah, kemudian setelah data itu dipindahkan, kita mau pakai buat apa nih? Nah, makanya muncullah analitik. Ada yang namanya business intelligence, ada yang namanya juga kayak data scientist, mungkin sekarang yang lagi kece-kecenya mungkin saya bilang di market ya, yang itu lagi banyak banget saya rasa. Kayak misalnya yang hire mungkin pada saat ini. Kemudian ada juga sistem and security administration, mungkin ada yang tahu seperti database administrator termasuk dalam situ, kemudian ada juga kayak sistem admin, seperti itu. Dan terakhir ada network dan infrastructure. Ya, di bawah ini semua ada network dan infrastructure. Otomatis kita secara yang bekerja di bidang teknologi pastinya nggak akan bisa melakukan apapun tanpa hardware, tanpa jaringan, dan juga infrastructure yang memadai lah, bisa bilang. Nah, secara karir path, mungkin saya bisa bilang secara software gitu ada banyak pembagian ini. Apakah teman-teman nantinya akan mendevelop aplikasi atau akan mendevelop API atau mungkin mendevelop external data seperti ya mungkin saya anggap seperti API lah. Kemudian ada juga untuk database statusnya ngapain sih? Ada untuk develop data flow seperti yang tadi saya bilang dari database satu ke database lain atau mungkin dari sumber data satu ke sumber data lain. Itu yang membangun si pipeline-nya. Ada juga sebutannya seperti ETL. Mungkin untuk yang belum familiar, itu singkatan dari extract, transform, load. Extract data, transform data, kemudian load data yang kita target. Nah, yang kemudian yang paling terakhir,
mungkin juga yang lagi hot-hotnya itu ada big data platform. Mungkin ada yang pernah kenal istilah Hadoop, ada yang pernah kenal istilah HDFS, Hive, HBase, MySQL, dan sebagainya lah. Itu semua masuk ke sana. Nah, ini ada satu yang mungkin belum saya masukkan sekarang, yang lagi mungkin luar biasa booming juga, yaitu adalah cloud computing. Seperti misalnya kalau ada yang pernah tahu kayak Google BigQuery, itu kan yang lagi, itu yang paling famous, itu yang famousnya lah saya rasa. Nah, dari ini semua masuk kita ke proses cleansing, preparation, dan modification datanya, kemudian dia akan keluar sebagai informasi. Nah, ini secara manajemennya semua dari bawah, itu ada security, kemudian ada administration, network, infrastructure, yang seperti tadi saya bilang. Pada saat melamar, kira-kira ditempatkannya itu sebagai posisi apa? Kurang lebih seperti ini. Misalnya software engineer itu ada software engineer sendiri, ada developer, ada front end developer, ada back end developer. Kemudian biasanya sih setahu saya sejauh yang pernah saya lihat dari teman-teman dan juga pengalaman, biasanya front end dan back end kadang-kadang banyak teman saya khususnya yang udah senior gitu ya, udah terlalu malas buat pisahin, jadi mereka kerja sendiri, mau itu front end, mau itu back end gitu ya. Tapi pada dasarnya untuk teman-teman yang mungkin baru nyari, biasa kadang-kadang itu dipisah gitu. Ada yang ngerjain front end dulu, ada yang ngerjain back end dulu. Kemudian untuk database ada ETL developer, juga mungkin data engineer dan juga DBA-nya. Kemudian untuk processing sendiri ada data engineer termasuk di sana, karena basically ada skill set-nya juga yang digunakan. Kemudian data scientist dan back end developer juga di situ. Kemudian untuk informasinya, yang hasilnya. Nah, ini ada istilahnya sekarang yang machine learning. Mungkin kalau ada yang pernah tahu kayak machine learning itu ngapain sih? Basically ya, kita ngajarin mesin. Maksudnya kita belajar mesin berdasarkan pattern. Yang paling simpel mungkin ada yang pernah lihat CAPTCHA nggak? CAPTCHA itu jadi kayak basically secara publik gitu ya. Mana gambar bis? Kalian pilih itu gambar bis. So basically kalian bantuin dia untuk ngajarin komputer dia, ngasih tahu bis itu yang mana sih barangnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan itu cabangnya masih banyak lagi. Nah, selain dari itu semua, ada lagi kayak quality assurance, security engineer, dan juga sistem admin, engineer, kemudian network infrastructure. Nah, kurang lebih yang pernah saya temukan di mostly banyak organisasi dari tempat saya sekarang kerja, dari PT Bumi Amarta, kurang lebih yang saya temukan di klien itu adalah yang seperti ini. Dan biasanya ini mungkin masuknya masih bisa dibilang juga sebagai entry juga. Jadi sebagai entry pertama mungkin bisa masuk ke salah satu kategori. Oke, kurang lebih untuk apa sih yang kita kerjain di dunia teknologi itu, ini aja yang saya bawakan. Kemudian yang berikutnya saya bawakan adalah mungkin pengalaman saya sepanjang saya pernah interview orang, atau mungkin saya pernah terima orang, atau mungkin saya pernah terima CV lah untuk meng-hire dia masuk ikut ke kita atau ikut ke tim lah gitu ya. Jadi kalau ditanya yang paling penting sebenarnya skill di dalam IT industri itu apa sih? Mau itu di lini apapun yang tadi yang tadi teman-teman lihat gitu ya. Mau itu apapun di bagian manapun gitu ya. Sebenarnya yang paling penting itu ada satu, selain dari experience dan juga knowledge, yaitu problem solving. Karena gini, di kondisi sekarang, currently ini sekarang, saya ada maintain 3 project pada saat ini, untuk saat ini. Itu apakah itu terbilang banyak, relatif dari size sebenarnya ya kalau dibilang. Tapi pada saat ini saya sendiri ada maintain sekitar 3 project. Nah, 3 project ini masing-masing punya problemnya masing-masing. Ada satu yang nggak bisa connect ke database, ada satu yang nggak bisa bikin format, ada satu yang salah type, dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang paling utama dari ini semua, biar secara organisasi, secara project, secara pekerjaan semua lancar, itu adalah dari sisi problem solving. Kenapa? Karena di dalamnya problem solving itu sendiri itu sudah ada inisiatif, sudah ada experience, sudah ada proses mencari dan sebagainya. Nah, mungkin saya share sedikit tentang untuk problem solving itu saya ngapain sih biasanya. Untuk semua, ibaratnya untuk tiap project yang saya handle, kemudian untuk tiap pekerjaan saya lakukan. Nah, mungkin saya juga bilang kalau untuk project-project yang sekarang saya handle itu basically tools yang saya gunakan tuh beda-beda. Di satu tempat ada yang basisnya C#, ASP dan sebagainya, di satu tempat ada yang basisnya Java, di satu tempat lagi ada yang basisnya mungkin aplikasi, terus ada juga database-nya juga beda-beda. Basically hampir setiap DB yang
mungkin teman-teman tahu sekarang ada di market itu, eh, kurang lebih saya pernah pegang, misalnya kayak MySQL, Postgres yang mungkin paling umum, kemudian ada SQL Server, Oracle, gitu dan sebagainya. Nah, ini semua tuh nge-handle-nya tuh gimana? Karena barangnya sendiri udah beda kan. Nah, kalau ditanya ke saya pribadi, saya mungkin caranya itu yang pasti identifikasi dulu problemnya itu apa, dari sisi mana. Umumnya pasti itu ada tahapan atau ada layernya, misalnya dari sisi service kah, dari sisi database kah, dari sisi software kah, dari sisi tabelnya, data dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Kita identifikasikan dulu. Setelah itu kemudian kita cari problem statement-nya. Permasalahannya adalah data tidak bisa masuk ke dalam table atau user tidak bisa melakukan klik submit yang utamanya. Nah, baru di trace dari sana, kemudian kita research dan refine, kita cari itu code kita ada problem apa atau mungkin ada error message apa, kemudian kita buatkan pseudocode-nya. Dan ini yang paling penting dari step ini, pseudocode. Jadi yang paling utama itu adalah logiknya. Tools mungkin bisa berbeda atau code-nya juga mungkin bisa berbeda atau mungkin database-nya mungkin bisa berbeda. Tapi logik dimanapun selalu sama. Selama teori dasarnya itu adalah sama dan sama. Seperti database, misalnya RDBMS, database standar gitu ya, pasti sama cara mainnya. Dia pasti membutuhkan CPU, dia pasti membutuhkan memori, dia pasti membutuhkan I/O. Dan hitungannya akan jauh-jauh dari sini. Kemudian yang namanya transaction di dalam table pasti juga nggak akan jauh-jauh dari open transaction, commit transaction, locking, dan sebagainya. Nah, memang secara message atau secara outputnya, atau mungkin secara, mungkin saya bilang engine-nya, itu beda. Tapi logik pembuatan dasar di belakangnya itu semua pasti sama. Selama kita tahu teori dasarnya. Nah, setelah kita punya pseudocode-nya, setelah kita urutkan solusi yang akan kita buat, baru kita develop nih. Kita develop solusi kita seperti apa berdasarkan tools apa yang kita pakai, tools engine apa yang kita pakai, dan kemudian baru kita review. Nah, kalau untuk saya pribadi, sepanjang saya juga pernah tahu, sepanjang saya pernah mungkin interview orang, atau mungkin saya pernah ada orang mungkin yang HRD kita yang pernah lawan saya juga, saya selalu akan nilai pasti dari sini. Karena kebetulan produk bisnis yang kita lakukan sekarang itu mungkin ada di bidang consulting. Dalam artian kita tidak menjual produk. Sebenarnya kita tidak menjual dan kita tidak bawakan atau kunci ke produk apapun gitu ya. So basically kita mostly kalau misalnya klien sudah investasi menggunakan tools A, kita nggak mungkin dong tiba-tiba buat bilang, ganti B dong, soalnya gue pakai B nih. Nggak mungkin dong kita kayak gitu. Kita pasti pakai yang sudah diinvestasikan oleh klien. Gitu. Oke. Nah, karena itu sendiri tiap klien bisa beda-beda dan barang yang mereka bawakan sendiri juga bisa beda-beda. Ya basically nggak mesti itu semua tentang code. Selama dia sudah bisa salah satunya gitu ya, tinggal cari aja perbedaannya apa, logiknya apa. Habis itu kemudian solusi yang bisa dia keluarkan itu apa, meskipun itu masih dari sisi pengetahuannya dia. Oke. Nah, itu metode tentang problem solving, dan itu menurut saya, buat saya pribadi ya, sepanjang saya pernah experience di project, adalah yang paling mahal dan to be honest agak susah ditemukan dari si orang. Tapi mungkin saya bilang ini ke teman-teman untuk teman-teman tuh mendevelop skill itu sendiri. Oke. Nah, problem solving ini gimana sih? Mungkin pada sekarang kalau teman-teman melakukan problem solving gitu ya, teman-teman berputar di, saya mungkin bisa bilang tutorial hell, mungkin nyoba A, B, C, D, dan terus habis itu nyari referensi sana sini, buka YouTube, buka Stack Overflow, mungkin agak susah. Nah, mungkin teman-teman akan makan waktu 2 jam, 3 jam, mungkin seharian. Saya pernah ada juga kasus di mana saya pribadi stuck 1 hari penuh dengan satu isu yang sebenarnya senior saya datang terus hanya bilang, loh, ini ngapain? Ini cukup kayak gini aja kan? Dia nggak nyampe 15 menit. Dan itu feelingnya emang saya berasa minus banget pokoknya pada saat itu. Cuman memang itu semua berdasarkan experience, karena dia tidak dibayar atas 15 menit ini selesai, tapi dia dibayar berdasarkan bertahun-tahun dia udah ngalamin banyak error. Nah, problem solving itu semua emang selalu pasti based on experience. Kalau ditanya sakit, pasti sakit. Kalau ditanya nggak enak, nggak akan enak, yang namanya kita kena problem. Tapi sepanjang kita udah dapat experience, sepanjang kita udah dapat
sepanjang kita udah dapat experience, kemudian sepanjang juga kita udah dapat metode dan caranya, kita pasti udah bisa analisa itu. Kita kadang-kadang ngelihat aja kita udah tahu, oh ini pasti masalahnya di type-nya nih, oh ini masalah pasti out of memory nih, dan ya kurang lebih seperti itu. Oke, problem solving itu harus dibuild dan itu pelan-pelan dibuildnya dan memang nggak instan ya. Tapi yang paling utama dari semua otomatis pasti dari logic itu sendiri dan dasarnya adalah knowledge. Nah, ini mungkin saya share sedikit juga untuk teman-teman yang sekarang juga dalam proses mencari dan juga untuk teman-teman yang dalam proses hiring atau mungkin yang saya mungkin bisa bilang udah beruntung untuk diambil gitu, tinggal tanda tangan kontrak atau mungkin udah tinggal tunggu waktu masuk gitu ya. Mungkin saya share sedikit juga untuk gimana sih untuk survive interview dari sisi user gitu ya. Nah, sepanjang saya pernah lihat CV atau sepanjang saya pernah lihat resume orang gitu ya, kadang-kadang ada yang terlalu mungkin saya bilang, aduh nggak tahu nih mau taruh apa di CV atau nggak, aduh nggak tahu nih belum ada experience, jadi ditulis saja semuanya ujung ke ujung. Padahal in realita gitu ya, misalnya kayak saya bilang saya data engineer gitu misalnya, saya data engineer, tapi misalnya di CV saya tulis data enthusiast, teknologi enthusiast, apa segala macam yang basically nggak related sama kerjaannya teman-teman ramat gitu ya. Sebenarnya yang interviewer mau atau mungkin yang recruiter mau itu adalah to the point dari apa yang speknya butuh. Memang kadang-kadang kalau dari sisi rekrutmen, kadang-kadang ada yang nulis kayak membutuhkan misalnya pengalaman 3 tahun, oke, fine pengalamannya. Tapi habis itu ada ngomong tentang dia butuh harus bisa C#, Java, Python, ASP, harus bisa apa-apa segala macam, satu divisi IT dalam satu resume. Oke, memang kadang-kadang ada yang kayak gitu dan itu sebenarnya ya udah, tapi sepanjang dari sisi teman-teman itu bisa ibaratnya udah punya skill set untuk ya apa yang bisa di sana, bisa aja dicoba dulu karena pada akhirnya juga pasti usernya juga yang interview kan, pasti usernya juga yang tahu dasarnya ini mau apa, pasti usernya juga yang tahu oh ini orang cocok atau enggak, karena mostly nggak selalu juga tentang skill, karena kadang-kadang banyak juga yang nyari ini orang bisa diajarin atau enggak. That's why itu yang tadi saya bilang yang balik yang pertama, logiknya teman-teman sudah oke atau enggak. Kadang-kadang kayak untuk bidang-bidang seperti misalnya kayak infrastructure atau untuk bidang-bidang kayak gini yang data engineering atau untuk bidang-bidang yang lain, nggak mesti teman-teman udah langsung punya experience Jibun gitu atau punya saya udah pakai 9 tools gitu ya, nggak mesti kadang-kadang. Yang penting teman-teman udah paham logiknya dan di mana si interviewernya atau si usernya sendiri ngelihat oh ini orang bisa ya seminggu lah jadi, karena cukup lihat kayak gitu. Jadi jangan terlalu saya bilang obses untuk nulis di CV tentang apa aja. Sudah pastikan yang teman-teman tulis di CV itu memang benar teman-teman bisa bertanggungjawabkan atau benar-benar memang itu skillnya teman-teman. Nah, kalaupun memang misalnya mungkin saya bilang belum ada atau kurang atau misalnya teman-teman kayak di bidang saya, teman-teman nyari misalnya yang saya pengen jadi data engineering tapi experience saya data engineering kurang, ya mungkin saya bisa bilang effort itu dibutuhkan di situ. Misalnya ada banyak banget misalnya database atau mungkin ada banyak banget kayak tools-tools yang sifatnya free, yang artinya teman-teman bisa download, bisa testing, bisa coba, minimal banget pertanyaan dasarnya atau teori dasarnya teman-teman punya, tuliskan ke CV. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ya mungkin bisa dibilang intermediate, bilang aja beginner level atau apa. Karena kadang-kadang kalau dilihat dari sisi experience pun, kalau kita ngelihatnya fresh grade itu misalnya untuk teman-teman fresh grade, iya udah beginner pun itu udah oke gitu. Oke. Kemudian yang tadi disebutkan logic is everything. Basic itu penting, itu jelas. Basic itu jelas penting. Basic design mungkin kalau teman-teman udah ngalamin di kuliah gitu ya, ada sistem analisis and design lah, mungkin untuk yang SI, mungkin ada basic kayak ngitung IP lah, tuh yang kayak gitu-gitu. Itu memang benar-benar penting. Tapi logic itu yang segalanya. Dalam artian kalau teman-teman punya logic, apapun itu toolsnya, adaptasi itu bisa cepat. Kemudian di interview itu sendiri, yang pasti mungkin kedengaran aneh, tapi cobalah ngomong depan cermin. Khususnya untuk teman-teman yang nyadar diri sendiri, kayak misalnya, saya susah nih ngomong depan orang, atau saya susah nih ngomong ke
ke orang banyak atau yang sebagainya. Coba ngomong pancingin atau coba pastikan itu lancar. Nah, jangan pernah stagnan pada saat mau interview. Dalam artian, kalau memang teman-teman bisa menanyakan pertanyaan klarifikasi. Nah, klarifikasi itu seperti, saya mau dong masukin dari tabel A ke tabel B, misal gitu ya. Ya klarifikasikan, tabel A dan tabel B ini di server yang sama, Pak? Misalnya seperti itu. Atau ini ada transformasi di tengahnya, Pak? Atau nah, dari sisi ini tadi, secara interviewer gitu ya, secara interview, kita lihat orang ini responsif. Orang ini berarti ada inisiatif, orang ini berarti ada kemampuan untuk menilai keadaan sekitar atau environment sekitar tempat environment sekitar dia bekerja, atau dalam artian kalau bidang saya di data gitu ya, berarti ya udah berarti sekitar data atau di sekitar code software itu sendiri. Nah, yang terakhir dan yang ini penting banget, jangan pernah panik. Saya mungkin ngerasa berdosa, tapi mungkin ya salah saya juga sih. Jadi pernah ada case-nya di mana saya pernah interview anak GDP, anak fresh graduate, Pernah saya pernah interview anak fresh graduate, dan mungkin saya nanyanya juga memang saya tanya ya basically dia ngerjain apa, terus ini seperti ini. Ada momen di mana yang saya interview ini luar biasa panik, yang berujung ke mohon maaf saya bilang itu ada tetesan keluar gitu ya. Itu jangan pernah, please jangan pernah. Jadi emang yang namanya interviewer kadang-kadang ada yang melakukan pertanyaan itu emang kadang-kadang agak sedikit banyak gitu ya, tapi sebenarnya itu sengaja. Jadi so lihat untuk dari sisi interview itu aja, kadang-kadang ada tempat yang nanya pengen tahu kayak kamu bisa handle pressure nggak sih? Kamu bisa nggak sih dari setiap pertanyaan itu kalian ngelisting gitu ya, oke ada case A, ada case B, ada case C, case D, dan sebagainya. Terus kalian bisa ngerangkum itu dari situ cepat. Nah, jangan pernah ngelihat misalnya kayak user atau interviewer atau apapun itu, kalau misalnya nembak kalian secara mungkin banyak gitu ya, atau dengan banyak pertanyaan gitu ya, nggak bisa dijawab, ya udah, tapi kalian bisa simpulin isunya ada apa. Minimum banget isunya kalian punya. Minimum banget isunya kalian tahu. Karena kalau nggak tahu isunya, ya gimana cara solusinya kan? Kurang lebih kadang-kadang itu yang perlu dilihat. Nah, kemudian yang tadi yang panik, again, please jangan pernah panik gitu ya. Terus karena itu yang nunjukin banget tentang mental kalian ke interviewer nantinya. Jangan pernah panik juga, karena itu juga yang nanti nunjukin basically kualitasnya. Gitu. Karena kalau kalian bisa stay calm in every kind of situation, dalam artian kalian pasti punya kemampuan untuk assess itu situation. Kalau soal itu skill, kalau soal itu apapun itu sendiri, percaya sama saya udah hampir entah berapa tahun dan ya data, sampai hari ini pun saya masih googling how to convert that misal. Karena ya again terlalu banyak. Karena juga toolsnya juga beda-beda itu sendiri. So, saya nggak perlu tahu tentang sintaksnya langsung, kita udah punya teknologinya. Yang saya perlu tahu adalah logiknya itu mau ngapain. Oke? Nah, mungkin yang berikutnya adalah industri IT itu sekarang apa aja sih yang kita lagi masuk? Kalau di Indonesia sekarang yang lagi hot-hotnya itu adalah sepanjang yang proyek yang pernah saya jalanin itu ada finansial itu seperti misalnya banking atau mungkin ada insurance yang seperti itu. Kemudian ada telco itu udah pasti, dan kemudian startup. Oke. Di perusahaan saya bekerja sekarang kebetulan paling banyak itu adalah di bidang finansial, kliennya yang paling banyak. Nah, mungkin saya masuk ke secara karir gitu ya, mungkin saya tentang pengalaman saya pribadi tentang data engineering ini ngapain sih? Jadi apa sih data engineering itu? So basically yang namanya kita data engineering secara skill teman-teman sendiri kalau misalnya nanti ada peminatan untuk ikut untuk mencari bidang kerja data engineering gitu ya. Database itu ada luar biasa banyak jenisnya. Basically ada mungkin bisa dilihat ada NoSQL lah, ada SQL lah, ada RDBMS mungkin yang paling umum, ada yang modelnya batching, ada yang modelnya data streaming, dan kemudian di tengah itu ada juga yang modelnya big data, cloud, ataupun yang memang ada servernya sendiri. Oke, nah kenapa sih dibutuhin dan kenapa kita butuh itu yang namanya data engineering itu sendiri? Yang pasti ya organisasi itu perlu untuk reaksi lebih cepat. Contoh misalnya tadi saya bilang ya soal teman-teman lagi dekat di Lotte Avenue gitu di Jakarta, itu kayak misalnya bisa langsung cepat ngasih promo gitu misalnya. Kemudian decision juga yang lebih
yang lebih akurat. Jadi semua itu sudah berdasarkan data. Produktif artinya teman-teman atau mungkin perusahaan atau mungkin organisasi itu sendiri bisa membuat produk yang lebih baik atau bisa membuat fitur-fitur yang lebih baik di aplikasi yang mungkin teman-teman sedang pakai. Dan yang terakhir itu security risk. Jadi bisa dibatasin. Oke, untuk data engineering, basically semua yang dibutuhin atau semua esensinya dari si data engineering itu sendiri adalah ini untuk organisasi. Nah, secara data engineering itu sendiri, kita mau ngapain sih sebenarnya? Oke, nah sebenarnya isunya seperti tadi saya bilang, kita mau ambil nih datanya. Oke, kita mau ambil datanya pakai apa? Apakah kita pakai tools? Apakah kita scripting? Apakah itu di-generate sama user? Atau mungkin kita ambilnya dari log? Kemudian datanya kita simpan di mana? Balik lagi ke yang ini. Kita ada banyak banget pilihan database gitu yang mungkin yang lagi dipakai sekarang. Contoh misal kalau mungkin di kebanyakan saya dari sisi core system, mungkin ya kalau core systemnya perbankan gitu ada sebutan database engine punya IBM namanya AS400. Itu mungkin yang paling umum lah, yang paling umum. Oke. Kemudian mau database mau apa dari sana kita mau sebagai apa SQL Server kah, Oracle kah, apakah kita bikin yang model relasional, MySQL atau mungkin ya ada jadi metode database lain gitu kayak misalnya graph. Kemudian data ini sendiri kita standarisasi atau kita ubah-ubah, kita kalikan lah, kita join lah dan sebagainya, kemudian kita agregasi. Nah, terakhir mau apa yang mau ditunjukin? Reportnya itu mau seperti apa? Kalau dia itu kayak business intelligence report, jadi modelnya kayak dashboard, apakah dia report bisnis beneran yang sudah ditentukan oleh sisi usernya, kemudian apakah kita hanya nyediain data yang sudah siap digunakan aja, atau mungkin untuk teman-teman yang lagi ngincer karir kalau data scientist, dia mau bikin misalnya kayak machine learning, dalam artian ada learning modelnya di situ. Nah, basically secara data engineering, ini semua yang bakal dilakukan untuk kalau misalnya ada teman-teman yang berminat gitu. Tapi kalaupun misalnya teman-teman baru mulai banget merintis karir atau baru mulai banget mencari karir untuk di bidang ini, saya bilang tadi basic itu penting. Misalnya yang paling penting dari SQL itu apa? Ya berarti ada select, ada where, ada join, ada group dan sebagainya. Itu juga kalau itu sebisa mungkin sudah paham gitu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah paham, otomatis logiknya bisa disambungkan ke knowledge itu tadi. Oke, kurang lebih mungkin dari saya itu Mas Willy. Oke, thank you Pak Ade. Sangat Ya, menarik ya pembahasan ini ya. Seperti apa yang tadi saya sebutkan di awal, memang dunia teknologi ini udah berkembang gitu kan ya. Dari dulu mungkin belum terlalu banyak peminat, sekarang dunia teknologi semakin berkembang dan peminatnya juga semakin banyak. Baik, saya yang bagi teman-teman mau bertanya, silakan buat tahu di fitur chat atau mau raise hand juga boleh. Saya akan berikan izin untuk bertanya, tapi saya akan coba buka fitur chat dulu ya Pak Ade ya. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Yoga. Pak, saya mau tanya Pak, seputar CV resume tiap perusahaan apakah memakai sistem format ATS ya? Terus, apakah pengalaman proyek yang pernah saya buat, yaitu buat website sekolah gitu kan ya, perlu dicatatkan ke CV saya? Terima kasih. Silakan Pak Ade. Oke. Sorry, share screen ya? Enggak ya? Oh, dengar. Halo? Ya Pak, saya dengar Pak suaranya. Oke. Mungkin saya bisa bilangnya kalau yang soal format CV, sebenarnya ya untuk kalau dibilang format CV, saya bisa bilang secara formatting itu enggak terkunci sih. Maksudnya dalam artian saya punya satu CV, ada yang dia pakai formatting kayak dia tinggal generate doang dari sisinya JobStreet, ada dia tinggal generate doang dari sisinya LinkedIn atau apapun itu. Sebenarnya yang dilihat secara konten itu lebih dilihat ke arah kontennya aja. Tapi memang kadang-kadang ada perusahaan sendiri yang memang ngasih formatnya dia, yang kita misinya dari sana gitu. Jadi langsung kita isikannya di situ. Sebenarnya enggak. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan berikutnya adalah perlu nggak saya masukkan kayak untuk pembuatan website sekolah atau apa tadi ya? Ya betul ya. Ya betul, website sekolah. Betul ya, pembuatan website sekolah. Nah, kalau ditanya sama saya perlu banget. Karena itu nunjukin kalian pernah megang apa, kalian pernah nge-code apa, atau teman-teman pernah pakai barangnya apa. Nah, dari sisi itu juga dijelaskan tentang flow-nya nih. Oke lah itu website sekolah, mungkin masnya nanya
nanya kenapa itu perlu atau enggak, mungkin nanya ini kan nggak signifikan banget gitu, mungkin ya, saya kurang tahu. Tapi mungkin Masnya nanya karena itu. Kalau Mas tanya sama saya itu signifikan banget. Kenapa? Itu berarti nunjukin Mas sudah pernah punya experience untuk membuat barang yang real life, yang mungkin bener, yang mungkin entah udah dipakai atau belum, tapi itu real life. Itu beneran sudah ada konteksnya dan itu sudah ada ceritanya untuk digunakan. Gitu. Oke. Baik, thank you Pak Ade buat pembahasannya. Buat Pak Yoga, semoga menjawab Pak Yoga ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Cecep Sutisna. Izin bertanya Pak, saat ini saya sedang bekerja di suatu perusahaan Pak sebagai web programmer. Biasanya kalau saya coding itu tidak selalu tulis semua sinteks, tetapi kalau misalnya sudah fungsi yang sudah saya buat sebelumnya, saya tinggal coba saja. Secara algoritma paham, tapi kadang kalau nulis lagi dari awal suka lupa apakah hal itu baik atau tidak bagi programmer. Sedangkan banyak juga perusahaan yang hal tugasnya itu harus live coding. Nah, oke. Ya, permasalahan kita developer, saya paham. Oke, mungkin salah satu yang mungkin saya bisa bilang, saya nggak sekarang sini mungkin enggak, tapi dulu ya betul. Jadi saya kadang-kadang suka nge-code juga. Ya ini sebenarnya sama kok. Saya juga suka nge-code, bikin fungsi apa segala macam. Terusnya kalau kayak SQL gitu ya. Terus saya taruh itu di Notepad. Terus saya lupa tuh Notepad taruh di mana. Terus saya harus mikir antara nyari itu Notepad sama saya bikin ulang. Saya lebih cepat bikin ulang. Kurang lebih mungkin gitu kali ya. Terus kemudian benar, kadang-kadang juga saya bikin ulang pun penulisannya bisa aja beda dari sebelumnya yang saya lakukan. Oke, nah sebenarnya kalau ditanya apakah itu baik atau enggak buat programmer, enggak. karena basically kita buang-buang waktu untuk ngelakuin hal yang kita udah lakukan secara repetitif gitu. Jadinya kita kerjanya repetitif. Jadi kalau itu mungkin saran saya adalah seperti yang saya sekarang sih jatuhnya saya format folder saya, dalam arti saya format folder saya itu, jadi saya taruh barang-barangnya dari mana aja, misalnya ini untuk script lah, ini untuk apa, jadi saya nyari langsung satu tempat. Oke. Kalau bisa tentang penulisannya, tentang code yang sudah pernah dibuat, itu kalau bisa aja ya tetap disimpan atau mungkin bisa diimprove juga dari yang sudah dibuat. Nah, kalau soal penulisannya udah lupa, kalau yang ditanya adalah itu, menurut saya penulisan mungkin lupa, tapi pseudocode-nya nggak mungkin lupa dong. Logiknya juga nggak mungkin lupa dong. Basically semuanya sama, mungkin caranya agak beda lah, atau mungkin sintaks yang digunakan agak beda. Nah, itu sendiri itu yang harus nggak boleh lupa dari sisi developer. Nah, kalau memang masnya atau kalau memang teman-teman berusaha untuk masuk ke tempat yang perusahaan yang sifatnya teknologi, mungkin kayak mungkin kalau di perusahaan saya gitu ya, di perusahaan saya terus masuk ke bidangnya yang mengerjakan web development atau mungkin yang kerja kayak gitu yang membutuhkan code, ya mungkin saya bisa bilang ada betul perusahaan seperti itu, tapi itu ada baiknya kalau Mas juga kalau teman-teman juga prepare untuk tahu model perusahaan itu bekerja di bidang apa dan kira-kira ada live codingnya atau enggak. Nah, itu lebih ke arah preparation sih. Gitu. Tapi kalau misalnya pun sudah prepare gitu ya, terus harus ada tes live codingnya juga ya, kalau misalnya live codingnya ya basically teman-teman udah harus prepare untuk si live coding itu sendiri. Karena kan interviewer kadang-kadang pasti ngasih tahu juga, Mas ini nanti tesnya ada live coding. Kayak mungkin pernah tahu dulu di salah satu, ya saya pernah apply lah di salah satu startup juga di Indo. Iya betul, saya ada live coding juga untuk Python. Tapi itu mungkin saya baru pelajari sekitar 1 minggu waktu itu. Tapi saya tahu ada live codingnya. Saya tahu kondisinya di mana memang itu membutuhkan coding dan itu membutuhkan code. Nah, pengetahuan dasar itu tadi yang tetap harus dibawa. Kalaupun itu terlepas, kayaknya kalau kayak sekarang kita yang model developer gitu ya, terlepas mau ada live coding mau enggak, tetap harus tahu sih, Mas Cecep ya. Ya. Mas Cecep, Oke. iya. Thank you Pak Ade. Hopefully menjawab juga ke Pak Cecep. Tapi ya, kalau saya sedikit relate gitu Pak ya, Pak Ade mengenai hal ini sebenarnya kan, ya mengenai lupa gitu kan sebenarnya nggak hanya ke masalah ke IT ya sebenarnya gitu. Kita kadang kalau saya juga kadang suka naruh file di desktop, lupa sana mana nih desktopnya gitu kan ya. Terus saya cari lagi apa saya bikin lagi Excelnya gitu kan ya. Itu kan sebenarnya juga ya teman-teman dibiasakan gitu kan ya, rapi, misalnya dari sisi restoring segala macam, folder segala macam ya. Oke, next questions. I think nah ini pertanyaan sudah umat nih, Pak Ade. Dari Mega Ratna. Pak Ade, bagaimana memilih karir yang sesuai untuk fresh graduate IT? Dengan IT sangat luas. Nah, kalau boleh saya tambahin nih Pak Ade, gitu kan ya. Kalau boleh saya tambahin nih. Tadi kan Pak Ade juga sempat sharing ya, ada
4 ya, 4 bagian besar IT, ada software, database, information gitu kan ya. Sebenarnya ada nggak sih misalnya di antara 4 itu gitu karena yang diklasifikasi sebagai hot job so called gitu karena yang menjadi favorit gitu loh bagi orang-orang IT. Ada nggak ya seperti itu? Silakan Pak Ari. Kalau ditanya hot job sih, mostly sih, kebanyakan saya lihat ya, kebanyakan kayak tren. Keren, Kita lihat dari tren. Misalnya gini, kalau dari sisi saya ini dari sisi saya yang ngomongnya data engineer itu ada banyak banget, ada ETL developer lah, ada database developer juga lah, mungkin agak mirip-mirip gitu ya. Terus ada lagi kayak misalnya business intelligence developer juga, kemudian ada kayak, nah mungkin yang dari sisi tren yang paling hot itu adalah data scientist. Jadi kalau ngomongnya data scientist itu, jadi kayak bikin learning model dan sebagainya, itu kalau di yang bidang data. Nah, terus kalau misalnya kalau misalnya dari sisi developer, mungkin yang buat web atau mungkin yang mobile application, mungkin pasti lagi rame-ramenya dengan istilah full stack developer. Oke, full stack developer. Kalau saya sendiri, mohon maaf bukan mendiskreditkan, tapi saya sendiri sekarang suka kayak misalnya saya pribadi, buat saya udah full stack developer tapi untuk GB. Misalnya gitu. Nah, kalau pertanyaan adalah gimana cara memilih karir yang sesuai untuk graduate IT, terus sekarang memang IT itu memang sangat luas, sebenarnya nggak selalu untuk ngikutin tren, karena again, sorry to say, tren kadang pun bisa mudar, bisa turun. Tapi lebih ke arah tentang basic karirnya dulu. Misalnya gini, mungkin saya cerita pengalaman saya dulu, saya sebelumnya waktu saya awal-awal kerja. Jadi saya awal-awal kerja itu saya sebagai database administrator. Jadi dari sisi database administrator itu saya ngerjain SQL Server. Itu hampir 3 tahun, sekitar 3 tahun lah ya dari SQL Server. Nah, pertanyaannya kalau saya lari ke karir yang mana, jadi kita mesti bisa nih dari sisi karir itu kita baca path kita kemana, kita mau jadi seperti apa, atau kita mau bawa barang apa gitu ya. Nah, dari sisi database itu sendiri itu ada banyak cabangnya. Apakah kita mau masuk yang administrasinya, apakah kita mau masuk yang ke developer, yang pilih ke sana. Oke, saya pilih saya mau ke ETL developer dari BA. Nah, dari sisi ini tadi, oke, saya mau pilih kemana lagi dari sisi ETL developer, saya dapat lagi nih. Oke, saya di cabangnya si ETL developer, ada yang ke BI engineer, ada yang ke big data, ada yang kemana, ada yang kemana, ada yang kemana. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya knowledge, seiring juga bertambahnya experience gitu ya. Ada momen di mana teman-teman bisa ngambil lebih dari satu cabang. Misal kalau kayak saya pribadi udah saya dari sisi DBA saya masuk ke ETL developer, dari ETL developer saya masuk ke big data, BI dan juga terakhir big data dan BI, dua itu. Nah, big data BI habis itu kemudian saya masuk metodenya lagi ada batch dan juga stream segala macam. So basically udah seluruh ke soal data engineering. Nah, bidang yang teman-teman terima atau bidang yang teman-teman sekarang mungkin saya bilang sedang jalani gitu ya, atau mungkin akan dapatkan nanti, IT nggak pernah terkunci dalam satu tempat. Dalam artian itu tentang pemilihan karirnya kemana, yang penting sesuai sama itu tadi, sama tracknya gitu ya, misalnya gitu. Tapi jangan terlalu jauh juga, misalnya kayak infrastructure, tapi lari ke web developer gitu, itu udah dua barang yang berbeda. Skill setnya bagus, dan mungkin penempatan dari CV juga bagus. Cuman kadang-kadang interviewer bakal lihat ini kenapa jauh banget ya, ini dari sini kok pindah lagi ke kemari atau lompat lagi kemari. Nah, usahakan punya karir itu atau usahakan kalau misalnya punya karir atau misalnya punya bidang gitu ya, itu di tempat yang sama selama ya beberapa tahun lagi. Itu selalu di tempat yang sama. Nah, dengan ada tempat yang sama itu tadi, mungkin bidangnya sendiri nggak kelihatan begitu wah gitu ya. Misalnya, mungkin nggak kelihatan terlalu kece banget lah. Misal kalau mungkin saya lihat jarang banget saya ada nemu kayak tim infrastructure. Itu benar-benar jarang banget saya nemu kayak di CV atau di mana tim infrastructure gitu ya. Cuman teman-teman nggak tahu, justru yang jarang itu justru yang mahal. Karena ya spesialisasi dia cuma punya dia, dan dia yang benar-benar tahu barang-barang dia, kemudian dia yang tahu ini harus lari kemana, kita harus pasang barang apa dan sebagainya. Gitu. So basically itu beneran spesialis di dia. Cuman hampir nggak pernah kelihatan di permukaan. Yang kelihatan di permukaan biasanya, nah itu tadi saya sebut tren. Jadi jangan terlalu dilihat tentang apa yang paling hot atau apa yang paling low atau apa yang. Basically kalau teman-teman bisa ibaratnya jadi emas lah di tempat itu tadi, jadi gold lah di tempatnya itu tadi, kemudian jadi bisa tahu seluruh aspek dari tempat teman kerja atau bidangnya teman-teman itu tadi. Lama-lama pasti maksudnya pasti sukses sendiri di bidang itu. Tapi itu tadi
learning curve tetap harus jalan, apapun itu bidang. Baik. Mudah-mudahan menjawab. Thank you Pak Ade. Semoga menjawab juga buat Ibu Mega ya. I think ini juga sesuatu yang common ya, artinya memang kalau kita punya let's say capability yang rare gitu ya, yang sangat jarang, istilahnya kan memang spesial yang sangat jarang, akhirnya kita yang memang dicari perusahaan setelah kita mencari perusahaan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya perannya banyak dan pesaing kita juga banyak gitu kan ya, sehingga ya mungkin tingkat kompetitifnya juga cukup tinggi gitu kan di beberapa tertentu. Iya. Jadi buat teman-teman yang misalnya memang punya capability yang cukup gitu, yang emang cukup rare ya pertahankan, tidak terus selalu melulu, oh saya harus pindah ke divisi ini nih karena apa? Karena trennya seperti itu. Tapi kalau kita bisa misalnya memang mempertahankan logic atau basic yang kita punya, kita kembangkan, I think it's also juga useful buat kita sendiri ya. Oke, Pak Ade, saya akan take couple of questions. Dari Ibu atau Bapak Dahlia Bapak, saya mau izin bertanya, kalau si pelamar hanya mengetahui HTML, CSS, dan database, contohnya ESAM, apakah itu masuk kualifikasi dalam dunia kerja IT? Oke, mungkin nyambung ke pertanyaan yang Ibu Mega tadi sebelumnya tentang bidang mana yang tertarik. Kadang-kadang gini, kadang-kadang perusahaan itu nyari tim atau organisasi itu nyari tim nggak selalu di bidang yang pelamar mau. Misalnya gini, saya pertama kali ngelamar sebelum jadi DBA itu saya masuknya sebagai ASP developer. Somehow hidup terjadi lah ya, saya nyasar ke DBA. Oke, tapi kalau ditanya apakah saya sudah punya skill untuk jadi DBA, enggak, saya nggak punya sama sekali. So basically yang saya punya itu hanya select star from table name where, that's it. Pada saat pertama kali saya ngelamar. Nah, kalau pertanyaannya adalah bertanya kalau misalnya pelamar hanya mengetahui HTML, CSS, dan contohnya database kayak SAM, PP, apakah itu masuk kualifikasi dalam kerja di dunia IT? Oke, kalau pertanyaannya ke saya, tergantung. Kalau dia fresh grade dan dia sudah tahu itu dalam artian khususnya SAM gitu ya, dan dia misalnya udah pakai SAM, misalnya dia pakai database MySQL atau dia pakai Postgre untuk saya pribadi, ini untuk saya pribadi ya. Misalnya dia udah tahu sampai dengan basic syntax dan apa segala macam, itu hanya fresh grade, iya, itu masuk kualifikasi. Tapi sorry itu saya, kalau misalnya dia sudah experience mungkin 5 tahun, tapi level knowledge-nya masih di level HTML, CSS, dan sama dan seperti itu, saya mungkin sorry itu saya mungkin agak kurang. Justru malah yang seharusnya 5 tahun sudah jadi middle atau sudah jadi senior, sorry itu saya mungkin harus balik dulu ke level junior. Gitu. Basically ke level belajar. Gitu. Karena di level experience itu tadi, oke nggak usah 5 tahun, kita ekstrim 2 tahun lah, 2 tahun. Tapi karena di level experience itu tadi, seharusnya dia sudah mandiri untuk diri dia sendiri, based on knowledge-nya dia. Gitu. Kalau saya bilang apakah qualified atau enggak, saya mungkin bisa bilang lebih ke arah depend kualifikasi yang mau diterima oleh organisasi itu sendiri. Tapi yang tadi itu opini saya. Ya, jadi lebih kayak apa, masih masuk, cuma ya tergantung apa tingkatan level yang dicari gitu kan ya. Kalau emang masih masuk, tapi emang ada berapa tingkat level. Kalau misalnya example kalau junior, berarti at least segini, tapi kalau udah pengalaman, at least lebih dari itu. Itu kan seperti itu Pak Ade. Baik. Next question. Nah, ini pertanyaan juga cukup menarik nih dari Pak Agung. Izin bertanya Pak, bagaimana peluang kerja di tech industri untuk yang tidak memiliki background pendidikan IT? Wah, ini kalau kata orang berani gitu kan ya. Dan apa yang perlu dipersiapkan? Silakan Pak Ade. Oke, jadi dari saya pribadi ya, jadi saya juga pernah ada yang saya bilang tim, nggak dari IT, ya betul dia dari mungkin yang masih nyerempet kayak elektro, mungkin ada nyerempet ya, karena dia ada proses coding juga di sini, saya pakai sih. Tapi itu masih. Nah mungkin ada juga yang nggak, yang tipikalnya nggak ngoding juga. Misal kayak teknik industri. Misal gitu ya, teknik industri kan sebenarnya jauh tuh ya. Tapi mungkin saya bisa bilang matematika dia bagus. Dalam artian matematika dia bagus, logik dia bagus. Gitu ya. Tapi jadi kayak benar itu benar juga. Ibaratnya kayak bikin ini orang sebenarnya oke nih, ini udah tinggal dipoles, tinggal dikasih tahu kalau logik ini pakai ini, logik ini pakai ini, logik ini pakai ini, bisa juga gitu pakai. Nah, kalau pertanyaannya, menurut saya IT itu adalah yang paling universal dari semua. Kenapa? Teman-teman bahkan cari gitu ya di YouTube misalnya cloud computing misalnya pakai apa, Google, kalau itu pakai Snowflake atau pakai apa kayak gitu-gitu, tinggal cari gitu aja dan knowledge-nya teman-teman semua bisa dapat.
itu mungkin knowledge paling free itu ada buat saya ada di IT. Jadi kalau pertanyaannya adalah tidak memiliki background IT dan apa namanya mau masuk ke tech industry juga, ya berat nggak masuk. Menurut saya nggak problem selama preparationnya untuk skill set yang dibutuhkan itu dapat. Mungkin saya bisa bilang juga, saya ada teman yang hanya lulusan SMA, sekarang dia kerja di Red Hat Indonesia, tapi ijazah dia SMA. Dan menurut saya itu the best banget. Karena dia bisa buktiin yang dia lakukan beneran belajar ya orang emang luar biasa ini ya, apa saya bilangnya, belajar luar biasa yang orangnya. Tapi dia bisa buktiin dia kalau misalnya saya di bidang teknologi itu bisa berdiri sendiri lah itu. Jadi chance-nya ada, dan chance-nya itu sebenarnya bagus juga selama preparation-nya juga tepat. Baik, thank you Pak Ade. I think to summarize, background IT is important, tapi not everything gitu kan ya. Ini artinya selama kita bisa mempresentasikan logik kita so-called jalan gitu kan ya, kalau logik kita jalan, itu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan nih buat para interviewer atau HR untuk mempertimbangkan Anda kalau misalnya Anda nggak punya background IT, tapi misalnya ada nyerempet tapi ditanya mengenai logik dan logika jalan gitu kan, dan itu bisa memberikan kesan, oh orang ini sepertinya bisa nih, tinggal dikasih poles dikit-dikit akhirnya jadi, itu kan ya kalau kita bicara seperti itu. I see. Oke, thank you Pak Ade. Saya udah dibela oleh admin, waktu kita sudah up gitu ya Pak Ade. Thank you sekali lagi buat Pak Ade buat paparan materi, is very impressive ya, sangat insightful juga buat teman-teman gitu kan ya. Baik, buat teman-teman, sebelum kita akhiri sesi ini, kita akan ada sesi foto bareng ya. Bagi teman-teman yang comfortable atau nyaman untuk turn on kamera, silakan dihidupin kamera, kita akan take beberapa foto terlebih dahulu. Ya, kita tunggu terlebih dahulu beberapa waktu untuk teman-teman untuk open kamera. Silakan teman-teman. Admin boleh kasih apa-apa ya, admin? Ya, mari teman-teman, silakan dibuka fotonya. Kita akan foto bareng kepada para moderator dan speaker kita hari ini. Oke, kita akan foto 2 kali ya teman-teman ya. Pertama formal, kedua bebas. Oh, masih nambah lagi nih. Mari silakan dibuka videonya. Oke. Oke, masih nambah dulu. Oke, kayaknya. Ya, mari kita foto. Pertama pose formal ya, teman-teman. 1, 2, 3. Ya, kedua pose bebas. Mari teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, thank you ya buat teman-teman semua yang bersedia hadir. Kita virtual conference masih 1 hari lagi, tidak hari ini, besok ya. Buat teman-teman yang mau join silakan masih besok. Oke, thank you. Selamat sholat Jumat juga buat bapak-bapak yang sholat Jumat. Oke, sampai jumpa kembali. Bye bye. Thank you ya semua. Thank you, good luck semua.
Mau promosi, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill, bisa upgrade skill. Mau karir yang lebih baik? Mau kerja di kantor impian? Harus upgrade skill, mana ada waktu. Maksimalin dirimu dengan nonton video singkat pilihan dari Sigmax. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Waktu nunggu jadi waktu belajar skill baru buat karir yang kamu mau. Tonton gratis di Jobstreet. Download sekarang. Profesional muda Indonesia beraspirasi mengembangkan diri dan meraih karir impian. Mereka tidak punya waktu untuk memilih konten yang tepat, berdurasi singkat, dan gratis. Nyatanya, mereka memiliki banyak waktu yang masih bisa dimanfaatkan, seperti waktu untuk main media sosial atau perjalanan menuju aktivitas. Jobstreet, platform karir terbesar di Indonesia, mengubah waktu luang menjadi kesempatan belajar. Jobstreet mengajak maksimalin dirimu dengan Sigmax. 1.500 video pengembangan diri dan skill dalam bahasa Indonesia, berdurasi singkat pilihan para ahli dapat diakses secara gratis. Kini, setiap momen jadi waktu maksimalin dirimu. Tonton Sigmax gratis di Jobstreet. Download sekarang. Pengen karir naik tapi nggak punya waktu buat ningkatin skill? Buka Jobstreet. Klik icon Sigmax dan tonton berbagai video pendek untuk ningkatin skill dari para ahli dalam bahasa Indonesia. Manfaatkan waktu untuk maksimalin dirimu dan karirmu. Gratis di Jobstreet. Download sekarang.